Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi matriks dan vektor, yaitu pada subbab operasi baris elementer. Oke, operasi baris elementer. Jadi operasi baris elementer ini adalah operasi yang kita lakukan pada suatu matriks. Namun operasi-operasi yang boleh dilakukan pada operasi baris elementer itu hanya 3 operasi berikut. Ya. Yang pertama adalah melakukan pertukaran baris, menukar baris. Ya. Yang kedua adalah mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Ya, ini kuncinya, konstanta tak nol. Ya, suatu konstanta tetapi tidak boleh nol. Yang ketiga adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol seperti butir 2 dengan baris yang lain. Contoh. Contoh yang pertama, contoh pertukaran baris itu seperti ini. Ya, jadi di sini baris pertama ditukar dengan baris kedua. Jadi yang awalnya baris pertama itu adalah min 3, min 2, dan min 1. Sekarang min 3, min 2, min 1-nya berubah menjadi baris kedua. Sedangkan yang tadinya berada di baris 2, yaitu 1, 2, 3, akan berpindah pada baris pertama. Itu merupakan pertukaran baris. Yang kedua, contoh yang kedua adalah operasi yang kedua, yaitu mengalihkan dengan suatu bilangan tak nol. Ya, ini contohnya pada baris pertama dikalikan dengan 1/4. Yaitu menjadi 1, min 1, 0, min 1, sedangkan baris-baris yang lainnya masih tetap sama. Yang ketiga, ya di sini baris ketiga dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Ya, karena di sini yang dioperasikan adalah baris ketiga, maka di sini baris pertama dan baris keduanya masih tetap sama ya. Sekarang baris ketiganya itu isinya adalah baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi baris ketiga ini dikurangi dengan 2 kalinya ini. Ya, berarti 2 dikurangi 2 kali 1, yaitu 0. Kemudian min 1 dikurangi 2 kali min 1 berarti 1. Gitu ya. Kemudian 1 dikurangi 2 kali 0 berarti 1. Dan 3 dikurangi 2 kali min 1 berarti 5. Itu adalah operasi-operasi yang dilakukan pada operasi baris elementer. Oke. Kemudian ada beberapa definisi-definisi yang perlu diketahui pada suatu matriks. Ya. Baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol karena pada kedua baris tersebut memuat unsur tak nol. Ya. Jadi baris ini dan ini merupakan baris tak nol. Pokoknya asalkan ada unsur yang bukan nol pada baris tersebut, maka dikatakan baris tak nol. Artinya, kalau baris tak nol itu adalah baris yang memuat unsur tak nol, maka baris 0 ya. Kalau baris tak nol adalah baris yang memuat unsur tak nol, maka baris 0 adalah baris yang semua unsurnya adalah 0. Jadi pada baris ketiga ini disebut sebagai baris 0. Kemudian ada yang disebut sebagai unsur pertama tak nol. Ya. Bilangan 1 pada baris pertama ya ini dan bilangan 3 pada baris kedua ini dinamakan unsur pertama tak nol pada suatu baris. Jadi pada baris pertama perhatikan di sini unsur pertama yang bukan nol ya jelas-jelas ini kan unsur pertama dan bukan nol. Pada baris kedua kita lihat unsur pertamanya 0, unsur kedua masih 0. Maka unsur pertama yang tidak nol adalah ini 3. Seperti itu ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai satu utama. Yang mana satu utama ini adalah unsur pertama tak nol yang nilainya adalah 1. Ya, jadi di sini ini adalah satu utama.
unsur pertama tak nol yang nilainya 1. Oke. Berikut adalah sifat dari matriks-matriks hasil OBE. Ya, dari sifat-sifat ini nanti akan ada yang dinamakan matriks epsilon baris dan ada yang dinamakan matriks epsilon baris tereduksi. Ya. Kalau matriks epsilon baris ini adalah matriks yang memenuhi sifat 1, 2, 3. Sedangkan matriks epsilon baris tereduksi ini adalah matriks yang memenuhi semua sifat yang ada di sini, yaitu sifat 1, 2, 3, dan 4. Kita bahas sifat-sifatnya apa saja. Sifat pertama, pada baris tak nol, ya, pada baris tak nol, maka unsur tak nol pertama adalah 1. Ya, jadi pada setiap baris, ya, baris yang tidak nol misalkan, seperti ini ya contohnya, misalkan ini 0, 0, ini di sini unsur pertamanya, unsur pertama tak nolnya harus 1, ininya bebas, misal 0. Kemudian ini misalkan 0, 0, 0, 1 misalkan. Jadi unsur pertama tak nolnya harus 1, yang dinamakan sebagai satu utama. Kemudian, pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Perhatikan yang saya lingkarin ini merupakan satu utama. Dan kalian bisa perhatikan bahwa semakin ke bawah satu utamanya akan semakin ke kanan. Seperti itu yang dimaksud pada sifat kedua. Sifat ketiga, jika ada baris 0, baris yang semua unsurnya adalah 0, maka ia harus diletakkan pada baris paling bawah. Jadi jika ada, berarti dia harus berada di paling bawah. Tidak boleh terletak di baris bukan paling bawah. Ya. Dan sifat keempat yang terakhir yang harus dipenuhi jika ingin membuat matriks epsilon baris reduksi adalah pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Jadi kita harus periksa setiap kolom yang memuat satu utama. Yaitu kolom ini memuat satu utama, kolom ini memuat satu utama, dan kolom ini juga memuat satu utama. Maka unsur yang lainnya selain satu utamanya harus 0. Berarti pada kolom pertama selain 1 sudah 0 semua. Pada kolom kedua selain 1 ini masih ada 3 di sini, berarti ini harusnya 0. Dan kolom keempat selain 1 harus 0, berarti ini harus 0. Seperti itu. Oke. Maka di sini jika kita diminta untuk menentukan matriks epsilon baris reduksi dari suatu matriks A yang entry-entry-nya adalah 1, min 1, 0, min 1, 0, 2, 1, 7, 2, min 1, 1, 3, maka kita harus lakukan OBE, yang mana operasi-operasinya yang boleh dilakukan hanya ada 3 operasi yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu melakukan pertukaran baris, kemudian mengalihkan baris dengan suatu bilangan tak nol, dan juga menjumlahkan atau mengurangkan suatu baris dengan perkalian tak nol dari baris lainnya. Sampai kita membentuk matriks A tersebut menjadi sebuah matriks epsilon baris reduksi, yaitu matriks epsilon baris reduksi adalah matriks yang memenuhi 4 sifat di slide sebelumnya. Oke, yang pertama di sini kalian bisa mengoperasikan baris ketiga dengan cara baris ketiga dikurangi dengan 2 kali baris pertama sehingga diperoleh seperti ini ya. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1 berarti 0, min 1 dikurangi 2 kali min 1 berarti 1, 1 min 2 kali 0 berarti 1, 3 min 2 kali min 1 berarti adalah 5. Ya, mengapa ditukar? Karena, bukan ditukar maksud saya, mengapa baris ketiga dikurangi dengan 2 kali baris pertama? Karena di sini kita ingin membuat 2 ini menjadi angka 0. Agar memenuhi sifat di mana setiap kolom yang mempunyai satu utama, unsur selain satu utamanya tersebut harus 0. Jadi 2 di sini harus berubah menjadi 0.
Nah, agar 2 tersebut berubah menjadi 0, maka baris 3 harus dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Ya. Langkah berikutnya, kolom 1 sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah kita ingin menukar baris 2 dengan baris 3. Mengapa ini ditukar? Karena kita ingin membuat di sini ini menjadi angka 1. Karena bawahnya ini 1, maka tinggal kita tukar saja baris kedua dengan baris ketiga. Menjadi seperti ini. Langkah berikutnya, kita akan membuat 2 ini menjadi 0. Ya, karena nanti tujuan akhir kita harus merubah semua unsur-unsur pada kolom yang sama dengan satu utama. Ya, jadi unsur-unsur selain satu utama tersebut harus dirubah menjadi 0. Oke. Dengan cara baris ketiga dikurangi dengan 2 kali baris kedua sehingga ini sudah 0. Kemudian langkah berikutnya adalah kita perlu membuat ini menjadi 1. Maka ini dikalikan dengan 1. Menjadi 0, 0, 1, 3. Langkah berikutnya kita ingin membuat, kita lihat kolom ini. Ya. Kolom ini itu unsur-unsur selain utamanya harus berubah menjadi 0. Berarti ini harus menjadi 0. Dengan cara baris kedua dikurangi dengan baris ketiga. Dan sekarang yang belum terselesaikan, belum memenuhi sifat adalah pada ini, kolom kedua. Yang mana kolom kedua ini memuat satu utama di sini, dan unsur-unsur lainnya harus berubah menjadi 0. Jadi min 1 ini harus berubah menjadi 0, yaitu dengan cara baris 1 dijumlahkan dengan baris kedua. Sehingga diperolehlah matriks bentuk epsilon baris tereduksi seperti berikut. Dan matriks ini memenuhi keempat sifat dari matriks epsilon baris tereduksi. Oke, ini adalah hasilnya. Oke. Sekarang kita akan belajar menentukan inverse dari suatu matriks. Jadi, matriks yang mempunyai inverse adalah matriks-matriks yang berukuran bujur sangka. Ya, berukuran sama, M kali M atau N kali N. Banyaknya baris dengan banyaknya kolom adalah sama. Jadi, misalkan A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka B akan dinamakan inverse dari A apabila A kali B itu sama dengan matriks identitas, dan B dikalikan A juga sama dengan matriks identitas. Ya. Sebaliknya, B dinamakan inverse dari A, dan A juga dinamakan inverse dari B. Jadi mereka adalah saling inverse. Jadi A adalah B inverse atau B juga merupakan A inverse. Cara menentukan inverse itu bisa kita lakukan dengan cara operasi baris elementer. Dengan cara meng-OBE matriks A dengan matriks identitas. Jadi tujuan OBE kita adalah merubah matriks A ini menjadi matriks identitas, sehingga matriks identitas ini nanti akan berubah menjadi inverse dari matriks A. Jika OBE dari matriks A itu tidak dapat menghasilkan matriks identitas, ya, jadi kalau ini itu tidak bisa menjadi ini, maka dikatakan A tidak mempunyai inverse. Contoh ya, kita akan menentukan inverse matriks dari matriks A, yaitu 3, 2, min 1, 1, 1, 0, min 2, min 2, 1. Caranya adalah kita akan meng-OBE matriks tersebut, matriks A tersebut dengan matriks I, yang tujuan akhirnya adalah kita ingin merubah matriks A ini menjadi matriks I. Ya, tentu dengan cara merubah matriks A ini menjadi matriks epsilon baris tereduksi. Langkah pertama kita harus membuat unsur di sini menjadi 1, yaitu di sini dilakukan dengan cara menukar baris pertama dengan baris kedua. Jadi seperti ini ditukar saja.
Langkah berikutnya adalah kita perlu membuat unsur-unsur pada kolom pertama ini, ya. Unsur-unsur selain satu utamanya harus dirubah menjadi 0. Ini harus menjadi 0, ini harus menjadi 0. Sehingga diperoleh matriks di bawah ini. Langkah berikutnya adalah kita ingin membuat di sini, ya. Ini akan menjadi satu, harus menjadi satu utama, maka kita kalikan baris kedua dengan min 1 atau min B2 seperti ini, diperoleh ini. Langkah berikutnya adalah kita perlu membuat ini menjadi 0 dan juga ini juga menjadi 0 agar menjadi matriks identitas. Yaitu dengan cara baris kedua dikurangkan dengan baris ketiga, kemudian baris 1 dikurangkan dengan baris kedua. Sehingga kita peroleh matriks identitas di sini, dan otomatis matriks sebelah kanannya ini merupakan hasil inverse-nya. Sehingga diperoleh inverse dari matriks A adalah 1, 0, 1, min 1, 1, min 1, 0, 2, 1. Oke. Selain itu, jika kalian ingin menunjukkan bahwa hasil inverse dari suatu matriks yang telah kita cari itu benar, kita dapat mengeceknya dengan cara mengalihkan matriks tersebut dengan inverse-nya. Jika ketika kita kalikan hasilnya adalah matriks identitas, maka matriks inverse yang telah kita cari sudah betul. Tetapi apabila kita kalikan ternyata hasilnya bukan matriks identitas, maka ada kemungkinan bahwa matriks inverse yang telah kita cari ada kesalahan. Maka perlu dicek lagi. Oke, berikut adalah sifat-sifat dari matriks inverse yang akan selalu terpenuhi. Oke, sekian materi untuk kali ini. Selamat belajar semuanya. Kita akan lanjutkan ke video-video berikutnya. Selamat belajar.